Halo, kembali lagi di tutorial Accurate. Kali ini saya mau coba menjelaskan untuk manufaktur. Sudah banyak yang tanya ya, manufaktur. Ya, ini susah gampang ya. Kita harus mengerti dulu bahan baku, lalu ada biaya-biaya overhead seperti biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya gaji, biaya sewa, penyusutan mungkin juga bisa dimasukkan ke sini. Kalau misalnya memang ada perhitungannya yang detail dari perusahaan, kita bisa masuk ke sini. Pokoknya semua biaya yang kita perlukan untuk membuat menjadi barang jadi. Semua bahan baku dan semua biaya-biayanya untuk menjadi bahan baku. Nah, sekarang kita harus menentukan standard cost dan conversion cost. Artinya uh, standard cost itu artinya dari biaya aktual, biaya pembelian kita, harga pembelian dari bahan baku kita harus standarisasi. Misalnya kalau misalnya dari pembelian kita kadang 500, kadang 600, kadang 700, ya mungkin kita harus standarisasinya mungkin 700 atau 650. Itu hanya estimasi saja. Ya, itu juga tergantung dari kebijakan dari perusahaan. Seperti itu. Jadi gunanya adalah kita merata-ratakan untuk harga pembelian kita. Cara bagaimana inputnya? Kita ke activities, manufaktur, lalu standard item cost. Jadi kita pilih semua raw material kita, oke, lalu kita standard cost. Jadi besi bulat ini misalnya pembelian kita harga 500, harga 600, kita bisa standarisasi menjadi 650. Nah, nanti angka ini, harga ini akan muncul di bill of material atau perumusan barang kita. Misalnya ini 600, 700, 800, 900. Seperti itu. Oke. Contoh aja ya. Oke. Lalu kita perlu juga yang namanya standard conversion cost. Ya, seperti ini. Jadi perhitungan itu per jam ya. Nah, ini sudah dibuat dari Accurate ya. Jadi kita ikutin aja. Seperti ini. Ya. Nah, kita nggak usah di-save lagi ya, karena sudah di-save sama Accurate-nya. Lalu setelah itu, kita harus bikin bill of material, artinya rumusan dari barang jadi kita. Misalnya, barang jadi A. Oke, material apa saja? Biasa ya. Nah, ini angka ini yang muncul yang kita buat di standar item cost. Ini butuhnya satu-satu. Oke. Lalu cost kita butuh apa aja? Oke. Udah ya, satu-satu ya. Oke, kita save. Lalu pada waktu kita mau pembuatan barang jadinya, lalu ini work order artinya kita ada pelaksanaan ya. Pelaksanaan, ya. Pesan chassis siapa? Asal aja ya, kita contoh aja ya. Produksi tanggal 15 Januari. Oke. Ini ya, ini kita tadi bikin ya. Quantity berapa? Ini adalah kalau satu, berarti quantity-nya satu seperti yang kita bill of material tadi. Kalau kita dua, berarti semua dikalikan dua, cost-nya dikalikan dua semua. Coba tes ya. Dua. Nah, kalikan dua semua, ini dikalikan dua semua. Oke, berarti ya. Jadi ini produksinya berapa piece atau berapa meter tergantung dari satuan dari bill of material itu. Bill of material itu bisa satuan, bisa kubik, bisa meter, bisa roll, seperti itu.
Oke, setelah order artinya kita sudah pelaksanaan. Setelah pelaksanaan kita bisa pilih ke rilis. Artinya kita menggunakan bahan baku. Ya, saya get material. Kita ambil semuanya ya. Oke, kita pilih semua. Kita set and close. Dengan kita pembuatan input form material release akan terjadi jurnal, yaitu jurnalnya adalah break dalam proses ya, maksudnya ini ya dalam proses, lalu ininya akan keluar, persediaannya akan keluar di kredit ya. Oke, kita coba lihat jurnalnya. Oh, sudah. Coba oke dulu ya. Ini lalu kita naikin dulu dong kuantitasnya ya, kasihannya nggak ada stoknya dia ya, nanti nggak ada jurnalnya dong ya kan. R ya, kita kasih 10, tadinya berapa, anggap aja 700 ya, bisa dipakai ya. Ya 700 ya. Oke, lalu yang kedua kita kasih 10, 500. Lalu kita kasih yang ketiga keempat, yang keempat kita kasih 10, ininya kita kasih 500. Supaya kenapa? Supaya nanti jurnalnya muncul ya. Kita bisa save, lalu kita buka jurnalnya ya, persediaan dalam proses manufaktur pada persediaan bahan bangunan. Persediaannya sudah keluar ya, artinya ya. Ya, itu. Nah, oke, sudah mati jurnalnya. Setelah jurnal sudah keluar sudah, lalu selanjutnya adalah kita result, artinya barang jadinya sudah jadi. Ya, barang jadinya jadi apa? Blok-blok jadi apa? Nah. Oh, karena tadi di BOM kita tidak mereferensikan tuh produk, makanya dia kita pilih sendiri, ya kan? Di sini kita tidak kasih produknya. Nah, harus kita kasih nih, jadinya apa finish good-nya. Nah, seperti ini. Nanti pada waktu kita material result, tutup dulu ya. Nah, nanti bisa refresh dulu. Kita bisa pilih sendiri ya. Finish good. Ya, oke, seperti inilah. Jadi setelah kita barang jadinya sudah kita pilih, kita save and close. Kita pilih dua ya, save and close. Kita lihat jurnalnya tadi, jurnal seperti apa. Ya, persediaannya masuk lagi pada persediaan dalam proses manufaktur. Ingat tadi kita punya jurnal cuma 3.600, lalu barang jadinya harganya 455.900, ada selisih ya. Selisihnya berarti 400.000 lebih ya.
itu nanti akan dijurnal secara otomatis pada waktu kita period end pada Januari ini. Oke. Nah, nanti di sini dia akan menjurnalnya ke varian seperti ini, ya kan? Kenapa 452? Karena 455.900 dikurangi dengan 3.600, hasilnya adalah 452.300. Jadi varians ini adalah selisih antara standard cost dan barang jadi. Oke, seperti itu. Oke, mari kita belajar bersama. Nanti kita boleh coba-coba lagi bagaimana caranya supaya nanti kita bisa lebih mengerti lagi proses manufaktur ini seperti apa. Oke, yang pasti seperti tadi bahan baku ada ada biaya overhead, lalu kita perumusan barang, lalu kita pelaksanaan barang keluar, lalu barang masuk, barang jadinya. Oke, bagi yang belum mengerti boleh tanya. Nah, untuk bahan aja kita bisa klasifikasi sebagai raw material. Pada waktu kita bikin new item, istilah pilihannya nih, ada bahan baku, ada bahan bantu, ada barang setengah jadi, ada barang jadi, ada other material lain-lain ya, barang lain-lain. Seperti itu. Kategori kita bisa bikin di list inventory item categories. Ya ini ya, seperti itu. Jangan lupa GL akunnya, ini adalah satu yang paling penting ya, tapi kalau dia digunakan ke manufaktur sebetulnya sih tidak pakai ya akun-akun ini ya. Proses manufaktur ini hanya ada di Akurat Desktop ya, online menurut saya belum ini ya, belum terlalu selengkap ini karena saya juga belum terlalu mendalami juga ke Akurat online. Oke, bentar. Tutup. Oke. Report cukup banyak ya. Nomor di manufaktur report ini ada banyak ya. Bisa dicek satu-satu yang mana yang dirasa paling lengkap, kolom-kolomnya bisa dipilih. Ya, nanti untuk customize report saya akan bikin setelah video ini selesai. Oke, thank you for watching ya. Kalau yang suka silahkan kasih like, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan untuk video-video yang berikutnya yang baru. Oke, kalau ada yang mau nanya boleh komen, boleh WA, feel free nanya ya, nanya-nanya doang free lah. Oke, kalau ada yang mau ngerti, soalnya juga kita masih belajar, jadi kita perlu juga kasus-kasus yang baru. Oke.